Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnan Fajri Wahyudi dengan NIM akhiran 094. Di sini saya akan menjelaskan analisis supply chain management pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Next. Jadi di sini industri makanan dan minuman ini memiliki kontribusi besar terhadap PDB nasional, terutama karena produk-produk ini adalah kebutuhan pokok yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah salah satu perusahaan terbesar dalam industri ini dengan produk unggulnya yaitu mie instan. Untuk tetap bertahan dan juga meningkatkan persaingan, mereka menerapkan supply chain management sebagai strategi utama dalam pengelolaan rantai pasok mereka. Next. Lanjut untuk tujuannya, sini ada 3. Yang pertama itu ada supply chain. Jadi jaringan antara perusahaan dengan pemasok yang menyediakan bahan baku dan juga produksi. Yang kedua ada supply chain management, yaitu proses yang lebih kompleks yang mencakup perencanaan, pengelolaan dan juga koordinasi semua pihak dalam rantai pasok, termasuk pemasok, produsen dan juga distributor hingga pelanggan. Yang ketiga itu tujuan SCM, jadi meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan produksi dan juga distribusi, serta memenuhi permintaan pasar dengan biaya yang lebih rendah. Next. Di sini untuk metodenya, yang pertama tuh metode studi literatif. Jadi penelitian ini menggunakan referensi dari berbagai jurnal, buku dan juga laporan tahunan untuk memahami konsep SCM serta mengimplementasikannya di industri makanan. Yang kedua ada studi deskriptif. Jadi metode ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana PT Indofood menerapkan SCM dengan menganalisis data sekunder dari laporan tahunan dan publikasi di distribusi. Next. Lanjut untuk analisis proses supply chain pada PT Indofood, itu ada yang pertama itu pemasok tepung dan juga bumbu. Jadi menyediakan bahan baku utama yaitu untuk mie instan. Yang kedua itu warehouse, jadi tempat penyimpanan bahan baku sebelum diproduksi. Yang ketiga itu pabrik produksi, jadi proses pengelolaan tepung menjadi mie instan setengah jadi. Yang keempat itu laboratorium pengujian, jadi produk diuji untuk memastikan kualitas dan juga keamanan sebelum dipasarkan. Yang kelima itu pengemasan, jadi produk dikemas dengan standar tertentu sebelum didistribusi. Yang keenam itu distribusi, jadi menyalurkan produk ke agen-agen toko-toko, contohnya kayak Daeng, Indomaret, Alfamidi. Lanjut untuk yang ketujuh itu pengecer, jadi toko-toko yang menjual mie instan ke konsumen. Yang ke-8 itu konsumen, jadi produk akhirnya sampai di tangan masyarakat dan juga konsumen. Next. Untuk implementasi ERP, jadi ERP itu Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengintegrasi berbagai proses bisnis dalam suatu perusahaan. Jadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini menggunakan ERP berbasis SAP R3 untuk meningkatkan efektivitas manajemen rantai pasoknya. Jadi manfaatnya itu di sini ada 3. Yang pertama itu integrasi data dan proses. Jadi semua informasi dari berbagai departemen, contohnya seperti produksi, keuangan dan distribusi, terhubung dalam satu sistem. Yang kedua itu efisiensi operasional. Jadi proses bisnis yang mengurangi pekerjaan manual dan juga mempercepat pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengelolaan persediaan yang lebih baik. Jadi ini memungkinkan pemantauan stok secara real time, menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Yang kelima itu meningkatkan layanan pelanggan. Jadi dengan data yang lebih akurat, struktur Indofood bisa merespon permintaan pasar yang lebih cepat dan juga memastikan ketersediaan produk di pasar. Next.
Dampak implementasi ERP. Jadi di sini ada 4. Yang pertama itu mengurangi biaya operasional. Jadi ERP itu membantu mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi pekerjaan manual dan juga menghindari proses pemborosan sumber daya. Yang kedua itu meningkatkan transparansi data. Jadi sistem ERP ini memungkinkan semua informasi dalam rantai pasok tersimpan dalam satu platform terpusat dan juga dapat diakses secara real time. Yang ketiga itu efisiensi produksi dan juga distribusi. Jadi dengan ERP, Indofood dapat memantau stok bahan baku dan produk jadi secara akurat. Yang keempat itu produksi permintaan pasar yang lebih akurat. Jadi sistem ERP ini memungkinkan Indofood untuk menganalisis tren pasar berdasarkan data historis. Next. Jadi untuk kesimpulannya di sini, jadi SDM itu jadi SDM yang diterapkan dalam perusahaan PT Indofood CP Sukses Makmur Tbk sangat efektif dalam mengelola bahan baku, produksi dan juga distribusi. Implementasi teknologi serta ERP semakin meningkatkan efisiensi dan juga daya saing perusahaan dengan strategi yang terus dikembangkan oleh PT Indofood Putra diproyeksikan akan terus menjadi pemimpin industri mie instan di Indonesia. Next. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.